Halo semuanya, kembali lagi nih Yovita di sini. Jadi hari ini kita akan ngakuin Q&A session buat kalian yang lagi belajar tentang perusahaan dagang dan bingung bagaimana proses pencatatan untuk perusahaan dagang sendiri. Jadi langsung aja kita baca pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa itu proses pencatatan untuk perusahaan dagang? Jadi itu adalah proses mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dagang, terutama yang berkaitan dengan kegiatan operasional dari perusahaan dagang itu sendiri, yaitu pembelian dan penjualan barang dagang dan masih banyak lagi yang lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dari setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dagang itu terhadap akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Seperti itu. Next, ini ada pertanyaan lagi yaitu apa perbedaan dari proses pencatatan untuk perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Jadi, pada dasarnya perusahaan dagang memiliki kegiatan operasional utama yaitu membeli dan menjual barang dagang. Sedangkan perusahaan jasa itu kegiatan operasionalnya adalah memberikan pelayanan jasa pada klien. Sehingga dalam proses pencatatan untuk perusahaan dagang pasti mencatat kegiatan pembelian, penjualan barang dagang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa itu FOB? Jadi FOB itu adalah ongkos kirim untuk pesanan barang dagang itu sendiri. Nah, FOB sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada FOB shipping point, berarti ongkos kirim akan ditanggung oleh pihak pembeli barang dagang, sedangkan FOB destination point, ongkos kirim akan ditanggung oleh pihak penjual barang dagang, seperti itu. And then, ada lagi pertanyaan yaitu, apa itu term of payment? Term of payment itu adalah syarat pembayaran untuk pembelian barang dagang, di mana dalam kegiatan pembelian barang dagang tersebut terdapat jangka waktu yang harus diperhatikan untuk membayar utang pembelian barang dagang tersebut. Artinya, kalau akuntan mendapati adanya term of payment pada bukti pembelian barang dagang, berarti pembelian barang dagang tersebut sifatnya adalah utang, tidak bisa dilunasi ketika hari pembelian barang dagang tersebut terjadi, gitu. Jadi baru bisa dilunasi di keesokan hari setelah faktur dicetak. Nah, tapi pembayaran utang untuk pembelian barang dagang tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu yang diberikan atau sesuai yang tertera di bukti pembelian barang dagang atau term of payment tadi itu. Nah, contoh-contoh dari term of payment itu ada N/10, N/20, N/30. Itu maksudnya adalah pembayaran utang pembelian barang dagang harus dilakukan maksimal 10 hari. Atau misalnya N/20, 20 hari, N/30, 30 hari, seperti itu. Yang kedua ada end of month atau EOM. Itu berarti pembayaran utang pembelian barang dagang harus dilakukan maksimal di akhir bulan. Kemudian ada 1/10, 2/15, 3/20, itu artinya apabila pembayaran utang pembelian barang dagang dilakukan dalam jangka waktu 10 hari akan diberikan diskon atau potongan pembelian yaitu 1%. Dalam 15 hari potongan pembeliannya 2%. Dalam 20 hari potongan pembeliannya 3%. Tergantung dari pihak penjualnya ingin memberikan potongan pembelian untuk pembeli itu berapa. Nah, kalau yang terakhir 1/10 N/20 berarti apabila pembayaran utang pembelian barang dagangnya dilakukan dalam jangka waktu 10 hari akan dikenakan potongan pembelian 1%. Tapi pembayaran utang pembelian barang dagangnya harus dilakukan dalam jangka waktu 20 hari maksimal, seperti itu. Nah, untuk dua pertanyaan terakhir yaitu bagaimana jurnal perusahaan dagang? Cukup rumit menurut saya, tapi kita akan coba untuk memberikan penjelasannya ya. Jadi, proses pencatatan untuk perusahaan dagang di tahap penjurnalan ini akan kita bedakan menjadi dua, yaitu untuk mencatat penjurnalan dari kegiatan pembelian dan juga penjualan barang dagang. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode perpetual untuk melakukan proses pencatatan dalam perusahaan dagang pada tahap penjurnalan ini, di mana akan dilakukan secara detail untuk melihat pengaruh setiap transaksi keuangan terhadap persediaan barang dagang. Nah, kali ini kita akan membahas yang proses pencatatan perusahaan dagang untuk penjurnalan kegiatan pembelian terlebih dahulu, di mana terdiri dari yang pertama pembelian atau pemesanan barang dagang itu sendiri. Kemudian ada membayar beban angkut pembelian, retur atau pengembalian barang dagang yang tidak sesuai pesanan, dan melunasi
utang pembelian barang dagang apabila pembelian barang dagang dilakukan secara kredit dengan menggunakan adanya potongan pembelian ataupun tidak gitu. Nah, sekarang kita akan mengingat bahwa tadi kita akan menggunakan metode perpetual untuk melakukan proses pencatatan penjualan kegiatan pembelian ini, di mana setiap hal yang berpengaruh dengan hal pembelian akan kita ubah menjadi akun persediaan barang dagang. Nah, gimana caranya, logikanya ini sampai mana gitu. Nah, kita akan melihat tabel ini, ada jenis transaksi keuangan yang akan kita bahas satu persatu, penjualan pada umumnya, dan penjualan untuk metode perpetual. Kita akan bahas pelan-pelan saja ya. Jadi yang pertama untuk jenis transaksi keuangan pembelian atau pemesanan barang dagang. Ketika kita itu membeli barang dagang, itu berarti adalah beban perusahaan untuk membeli barang dagang tersebut. Sehingga beban apabila bertambah, dia mengurangi ekuitas, berada di posisi debit. Nah, pembelian bisa dilakukan secara tunai maupun secara utang. Apabila dilakukan secara tunai, kita menggunakan uang kas untuk membeli barang dagang, maka kas kita berkurang. Kas sebagai aset apabila berkurang ada di posisi kredit. Nah, sedangkan kalau melakukan pembelian secara utang, maka utang kita bertambah karena kita ingin melakukan pembelian barang dagang. Nah, utang sebagai liabilitas apabila bertambah ada di posisi kredit. Nah, sekarang melihat penjualan untuk metode perpetual, setiap hal yang berpengaruh dengan hal pembelian akan berubah menjadi akun persediaan barang dagang. Nah, apa kaitannya dengan pembelian dan persediaan barang dagang? Nah, kalau kita lihat di jenis transaksi keuangan, pembelian barang dagang masuk pada penambahan nilai perolehan persediaan barang dagang. Jadi apabila kita tuh membeli barang dagang, kita tuh menambahi persediaan barang dagang gitu, ya kan? Jadi kita beli, di gudang ada tambahan persediaan barang dagang kayak gitu. Persediaan barang dagang itu sebagai aset perusahaan dagang, apabila bertambah ada di posisi debit. Sama halnya dengan apabila kita membeli perlengkapan, perlengkapannya bertambah sebagai aset ada di posisi debit, seperti itu. Masuk ke jenis transaksi keuangan yang kedua, itu pembayaran beban angkut. Beban apabila bertambah dia mengurangi ekuitas. Ekuitas apabila berkurang ada di posisi debit, seperti itu. Nah, terus kita melihat di penjualan metode perpetualnya gitu. Apa kaitannya membayar beban dengan membeli persediaan barang dagang sih? Jadi intinya itu begini. Kalau kita itu membayar beban angkut, artinya waktu kita membeli ada tambahan beban angkut. Jadi harga pembelian barang dagang yang kita harus bayar itu enggak cuma pembelian barang dagang saja, tapi harus ditambahi dengan beban angkut pembelian. Oleh karena itu, beban angkut pembelian itu menjadi akun persediaan barang dagang dalam penjualan metode perpetual. Seperti kata kunci yang tadi sudah diberikan, hal yang berkaitan dengan pembelian akan berubah menjadi akun persediaan barang dagang gitu. Karena apabila persediaan barang dagangnya itu juga bertambah, dia ada di posisi debit sebagai aset dari perusahaan dagang, seperti itu. Nah, kita masuk ke transaksi keuangan dalam kegiatan pembelian barang dagang yang berikutnya, yaitu ada retur pembelian. Retur adalah pengembalian barang dagang yang tidak sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, retur sifatnya adalah kebalikan dari pembelian. Karena kalau kita beli lalu kita tidak sesuai pesanan, terus kita kembalikan barang dagang tersebut, berarti persediaan barang dagang yang tadi kita beli kan kita kurangi gitu, karena kita sudah kembalikan. Nah, kalau melakukan retur pembelian secara tunai bagaimana? Jadi kalau kita melakukan retur pembelian secara tunai, ketika kita mengembalikan, maka penjual akan memberikan ganti, yaitu uang kas gitu. Karena kita sudah mengembalikan barang dagang yang tadi tidak sesuai, maka apabila diberi uang kas oleh penjual, maka kas kita bertambah. Kas sebagai aset apabila bertambah dari posisi debit gitu. Nah, kalau kita melakukan retur secara utang gitu, berarti
ketika kita itu membeli barang dagang secara utang lalu kita mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai pesanan, maka penjual akan mengurangi utang yang harus kita bayar gitu, karena kita sudah mengembalikan barang dagang tadi. Oleh karena itu utang apabila berkurang sebagai liabilitas ada di posisi debit seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke penjurnalan untuk metode perpetualnya. Apa kaitan antara kita meretur dengan persediaan barang dagang gitu? Nah, kalau kita lihat retur pembelian masuk di pengurangan nilai perolehan persediaan barang dagang gitu. Nah, kok bisa? Karena ketika kita meretur, kita mengembalikan barang dagang, berarti barang dagang yang tadinya kita beli kan berkurang. Kita juga dikurangi hal yang harus kita, pembelian yang harus kita bayar gitu, sehingga nilai persediaan barang dagangnya juga berkurang apabila persediaan barang dagang sebagai aset berkurang ada di posisi kredit seperti itu. Nah, masuk ke jenis transaksi keuangan yang kedua yaitu pemberian potongan pembelian. Jadi apabila kita melakukan pembelian barang dagang lalu kita mendapatkan potongan pembelian, berarti kita tuh tidak membeli dengan jumlah asli dari pembelian barang dagang, tidak membeli dengan harga asli dari pembelian barang dagang, tapi kita tuh membeli dengan harga yang sudah mendapat potongan, sehingga potongan pembelian sifatnya adalah mengurangi pembelian barang dagang. Jadi sifatnya adalah kebalikan dari pembelian barang dagang gitu. Nah, apabila kita melakukan pembelian barang dagang lalu kita mendapatkan potongan secara tunai, maka kita tidak perlu mengeluarkan akun potongan pembelian baik di debit maupun di kredit. Langsung saja kita buat jurnal untuk pembelian barang dagang seperti yang tadi, yaitu secara tunai gitu. Jadi langsung menggunakan nilai netonya. Nah, kalau kita melakukan pelunasan utang pembelian barang dagang lalu kita mendapatkan potongan, berarti jurnalnya adalah kita hendak melunasi utang, maka utang kita berkurang, utang sebagai liabilitas atau apabila berkurang ada di posisi debit. Nah, kemudian yang ada di posisi kredit adalah potongan pembelian sebagai kebalikan dari pembelian barang dagang tadi, dan kas karena kita melunasi utang menggunakan kasnya kita gitu, sehingga kas kita berkurang. Apabila berkurang dia sebagai aset akan berada di posisi kredit gitu. Nah, sekarang menggunakan penjurnalan metode perpetual. Kalau kita mendapat potongan pembelian, hal-hal yang berkaitan dengan pembelian harus berubah menjadi akun persediaan barang dagang. Apa hubungannya? Nah, di sini sama seperti retur pembelian, apabila kita tuh melakukan pembelian lalu kita mendapatkan potongan, berarti kan kita mendapatkan persediaan barang dagang dengan nilai yang tidak merupakan nilai asli dari pembelian, tapi kan itu adalah nilai yang sudah dikenakan potongan pembelian, sehingga potongan pembeliannya mengurangi pembelian gitu. Apabila mengurangi pembelian maka persediaan barang dagangnya kan berkurang gitu, karena ada potongan pembelian gitu, sehingga apabila berkurang ada di posisi kredit sebagai aset gitu. Nah, masuk ke bagian berikutnya yaitu proses pencatatan dalam perusahaan dagang untuk tahap penjurnalan kegiatan penjualan barang dagang gitu. Terdiri dari yang pertama penjualan barang dagang itu sendiri, kemudian ada membayar beban angkut penjualan mungkin, lalu ada retur penjualan atau pengembalian barang dagang oleh pembeli yang tidak sesuai pesanan mereka, dan pemberian potongan penjualan kalau misalnya ada untuk pelunasan piutang penjualan apabila penjualan barang dagangnya dilakukan secara kredit gitu. Nah, langsung saja karena tadi kita menggunakan metode perpetual untuk proses pencatatan dalam perusahaan dagang tahap penjurnalan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan barang dagang pasti akan melibatkan akun HPP, harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan, dan persediaan barang dagang. Nah, bagaimana langsung kita bahas di jenis transaksi keuangan pada kegiatan penjualan yang pertama, yaitu penjualan barang dagang itu sendiri. Pada umumnya kalau di tabel ini, kalau kita tuh melakukan penjualan barang dagang, maka kan penjualan barang dagang itu sebagai pendapatan dari perusahaan dagang. Pendapatan apabila bertambah dia menambah ekuitas ada di posisi kredit. Nah, kalau kita melakukan penjualan barang dagang itu secara tunai, maka ketika kita menjual, maka orang yang membeli itu akan memberikan kita uang kas gitu, sehingga kas kita bertambah,
kas sebagai aset apabila bertambah ada di posisi debit. Kalau mereka melakukan pembelian atau kita melakukan penjualan barang dagang secara utang atau kredit gitu, maka piutang kita itu bertambah. Jadi utang orang lain terhadap kita itu bertambah. Nah, piutang sebagai aset apabila bertambah ada di posisi debit juga. Nah, kita tadi melakukan penjurnalan metode perpetual untuk transaksi keuangan kegiatan penjualan ini, sehingga pasti melibatkan yang pertama HPP dan persediaan barang dagang. Nah, kok bisa HPP, harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan? Jadi itu adalah beban yang anggapannya harus kita bayar karena kita tuh menjual barang dagang. Jadi HPP itu adalah harga kulak kita gitu intinya. Harga kulak barang dagang kita, lalu kita akhirnya jual gitu ke orang. Nah, beban apabila bertambah, dia mengurangi ekuitas, berarti ada di posisi debit seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menjual barang dagang, berarti kan kita tuh mengurangi jumlah persediaan barang dagang yang ada di gudang kita, sehingga apabila berkurang persediaan barang dagang sebagai aset ada di posisi kredit seperti itu. Nah, masuk ke jenis transaksi keuangan yang kedua, itu pembayaran beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan sistemnya sama dengan beban angkut pembelian. Namun di sini untuk penjurnalan metode perpetual, kita tidak akan melibatkan akun HPP dan persediaan barang dagang. Kenapa? Karena pembayaran beban angkut penjualan itu tidak memengaruhi jumlah persediaan barang dagang gitu. Yang dimiliki oleh perusahaan dia, kamu harus bayar beban angkut penjualan karena kamu penjual, ya memang harus kamu bayar seperti itu. Jadi tidak memengaruhi harga beli persediaan barang dagang seperti itu. Nah, lanjut lagi ke transaksi keuangan berikutnya, yaitu ada retur penjualan. Retur penjualan berarti pembeli itu mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai dengan pesanan mereka. Nah, retur penjualan sifatnya adalah kebalikan dari penjualan karena dia mengurangi penjualan gitu. Kalau kita melakukan retur penjualan, berarti ketika kita menjual dia mengembalikan barang dagang itu lagi, jadi balik lagi gitu. Jadi dia sifatnya adalah kebalikan dari penjualan barang dagang, sehingga posisinya ada di debit gitu. Nah, kalau kita melakukan retur penjualan secara tunai, maka ketika orang lain kita menjual lalu orang lain mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai pesanan mereka, kita harus mengembalikan atau mengganti dalam bentuk uang kas karena secara tunai. Nah, kas kita pasti berkurang untuk membayar gantinya itu, sehingga apabila kas berkurang sebagai aset, dia ada di posisi kredit. Kalau kita melakukan retur penjualan secara utang, maka ketika orang itu melakukan retur penjualan, kita akan memberikan ganti, yaitu kita mengurangi piutang yang nanti harus mereka bayar, sehingga apabila kita mengurangi piutang kita sendiri, maka piutang sebagai aset apabila berkurang ada di posisi kredit gitu. Nah, karena kita melakukan penjurnalan metode perpetual, apapun yang berkaitan dengan penjualan di sini akan kita libatkan dengan akun HPP dan persediaan barang dagang. Nah, di sini tidak persediaan barang dagangnya tidak di posisi kredit lagi, tapi ada di posisi debit. Kenapa? Karena ketika kita itu melakukan retur penjualan, berarti kan barang dagangnya tadi sudah dibeli dikembalikan lagi ke kita, berarti kan barang dagangnya bertambah jumlahnya gitu. Nah, persediaan barang dagang sebagai aset apabila bertambah ada di posisi debit seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pemberian potongan penjualan. Potongan penjualan juga sama sistemnya dengan retur penjualan. Dia sifatnya adalah kebalikan dari penjualan barang dagang, karena kita tidak menjual dengan harga asli dari barang dagang itu, tapi kita menjual dengan harga yang sudah dipotong gitu. Nah, kalau kita melakukan penjualan barang dagang secara tunai seperti yang ada di tabel ini, maka kita tidak perlu mengeluarkan akun potongan penjualan baik di debit maupun di kredit. Langsung saja kita menggunakan jurnal penjualan barang dagang yang secara tunai, namun menggunakan nilai yang sudah neto. Nah, kalau kita melakukan potongan penjualan secara utang, barulah ketika orang itu hendak melunasi piutangnya, maka piutang kita tuh kan berkurang gitu. Nah, apabila piutang kita tuh berkurang, maka sebagai aset dia ada di posisi kredit. Maka yang ada di posisi debit adalah potongan penjualan seperti tadi, kebalikan dari penjualan barang dagang, dan kas, karena ketika orang itu membayar utangnya berarti kas kita akan masuk bertambah gitu. Nah, kas apabila bertambah ada di posisi debit. Nah, di sini kok tidak ada akun
HPP dan persediaan barang dagang yang terlibat. Karena ketika kita tuh ya intinya melakukan pelunasan pada ketika kita tuh melakukan pelunasan pada piutang penjualan barang dagang kita, itu sebenarnya tidak ada perubahan pada persediaan barang dagang, baik penambahan maupun pengurangan. Jadi intinya piutang kamu dilunasi, seperti itu. Lalu yang terakhir sekali yaitu bagaimana laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Jadi laporan keuangan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu sebenarnya nggak jauh beda kok gitu. Mereka sama-sama terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan juga laporan posisi keuangan. Kebalik, posisi keuangan dulu baru laporan arus kas gitu. Nah, namun ada beberapa perbedaan mendasar dari cara dari isi dan perhitungan dari laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa di setiap laporannya itu. Yang paling menonjol ada di laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di perusahaan dagang, akuntan akan mengasumsikan pendapatan dari perusahaan menggunakan penjualan bersih yang didapat dari penjualan barang dagang dikurangi dengan retro penjualan dan potongan penjualan, karena keduanya sifatnya mengurangi penjualan barang dagang gitu. Lalu mereka akan mengurangi dengan HPP gitu. HPP itu diasumsikan sebagai beban dari perusahaan dagang dan nanti akan mendapatkan laba atau rugi kotor. Belum sampai di situ, kita masih harus mencari sampai mendapat laba atau rugi bersih. Nah, dengan cara mengurangi dengan beban dari kegiatan operasional, bisa dari beban penjualan itu banyak, beban umum dan administrasi itu juga banyak. Nah, nanti kita akan mendapatkan laba atau rugi dari kegiatan operasional. Setelah itu kita bisa mentotal ada biaya-biaya dari hal lain, bisa mendapat pendapatan dari hal lain seperti sewa atau pendapatan bunga, bisa juga membayar beban untuk hal lain seperti beban sewa atau bunga. Nanti dari total hal lain gitu, itu sifatnya bisa menambahi atau mengurangi laba atau rugi kegiatan operasional dan kita bisa mendapatkan laba atau rugi bersih seperti itu. Nah, untuk jenis laporan yang berikutnya yaitu ada laporan perubahan modal dan laporan posisi keuangan. Kalau pada laporan perubahan modal dan posisi keuangan pada perusahaan dagang itu masih sama dengan perusahaan jasa, di mana akuntan sama-sama akan mencari perubahan modal awal dari adanya penambahan karena saldo laba ataupun pengurangan karena saldo rugi, pengambilan pribadi, pembagian dividen, hingga mendapatkan modal akhir. Kemudian untuk mencari laporan posisi keuangan dengan mencari keseimbangan antara aset serta liabilitas dan ekuitas seperti itu. Nah, berikutnya adalah laporan arus kas. Ini belum dibahas pada video tentang perusahaan jasa kemarin. Jadi laporan arus kas adalah laporan atau catatan tentang arus masuk dan keluarnya akun kas. Bisa didapat dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Contoh dari kegiatan operasional itu macam-macam seperti yang ada di PPT. Intinya kegiatan itu harus dilakukan secara tunai, melibatkan uang kas gitu. Lalu ada arus kas dari kegiatan investasi. Contohnya pembelian aset tetap tunai, penjualan aset tetap tunai gitu. Kemudian yang berikutnya ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Bisa didapat dari investasi oleh pemilik dalam bentuk kas, pengambilan pribadi maupun pembagian dividen kepada pemegang saham dalam bentuk kas. Dan dari situ kita bisa mendapatkan total dari kenaikan kas. Kita akan kurangkan dengan jumlah dari kas awal dan kita akan mendapatkan jumlah dari kas akhir gitu. Nah, sekian sesi Q&A kita dan terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kapan-kapan lagi. See you on the next video.